Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh mengalami perjumpaan dalam persekutuan pada malam hari ini, sehati dalam doa, Gereja Toraja Jemaat Warakas. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kita. Kita akan bersama-sama untuk bagaimana dapat hidup dalam pengenalan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita senantiasa menyediakan waktu untuk berada di hadirat-Nya. Mari kita bersama mengangkat pujian, syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, malam ini sebagai pribadi atau sebagai keluarga kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kasih dan sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dan memberitakannya. Mohon hikmat, kekuatan, tuntunan-Mu ya Roh Kudus dalam memahami kebenaran firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, agar kami dilayakkan menghampiri kekudusan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus firman hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Amin, firman Tuhan. Merenungkan perikop firman Tuhan pada malam hari ini, tema kita yaitu menjadi pribadi yang mengenal Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu kita dapat memahami perbedaan antara mengetahui
dan mengenal. Mengetahui, memiliki pengertian bahwa kita hanya bisa mendapatkan informasi-informasi tentang satu tokoh, satu subjek, tapi kita tidak mengenalnya lebih dalam. Siapa dia sesungguhnya? Ini baru taraf pada posisi hanya sekedar mengetahui. Tapi bagaimana dengan mengenal? Tentu kita tidak hanya mengetahui siapa dia, siapa orang itu, atau subjek yang ingin kita ketahui, namun kita akan melakukan langkah-langkah yang lebih mendalam untuk dapat lebih mengenal siapa orang tersebut. Ya, dalam perikop kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat, kita mendapati seorang tokoh Farisi yang bernama Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Perikop dalam Yohanes pasal 3 ini memberikan penjelasan pada kita bahwa ia datang pada malam hari. Ya, mungkin sangat riskan bagi seorang tokoh yang memiliki kredibilitas untuk mau datang secara langsung di siang bolong untuk menjumpai Yesus. Kita tahu antara Yesus dengan kelompok-kelompok Farisi ada jarak yang begitu jauh. Ya. Namun bagi Nikodemus ada kegelisahan secara pribadi untuk mengetahui, untuk mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Sebagai seorang Farisi atau tokoh Yahudi, bagi Nikodemus, Yesus adalah pribadi yang begitu berbeda dengan manusia pada masa itu. Karena itu, ketika ia mengetahui siapa Yesus, ia datang kepada Yesus secara pribadi. Pengetahuan Nikodemus tentang Yesus hanya sebatas bahwa dia adalah guru yang diutus oleh Allah. Ia datang dan menjumpai Yesus dan melakukan dialog yang begitu panjang. Dan Yesus membuka diri untuk menyatakan kepada Nikodemus siapa dia sesungguhnya. Yesus tidak hanya menghendaki Nikodemus mengenalnya sebatas apa kata orang. Apakah dia sebagai guru atau dia adalah utusan Allah? Yesus menginginkan agar Nikodemus secara pribadi memiliki iman dari melihat, dari mendengar apa kata orang, menjadi pribadi yang beriman dan mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara, ia mendapatkan pengenalan siapa Yesus sesungguhnya. Yesus ingin menarik Nikodemus agar semakin memahami kerajaan Allah yang dinyatakan di dalam dirinya. Karena itu ada ungkapan lahir baru, bahwa hanya dengan lahir baru Nikodemus akan mendapatkan pengenalan yang lebih jauh siapa Yesus yang ada di depannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejauh mana pengenalan kita akan Yesus? Apakah masih sebatas pengetahuan kita? Bahwa selama ini kita mendengar apa kata orang, apa kata buku-buku, kita mungkin hanya mengetahui dari apa yang disampaikan dalam Alkitab. Tapi adakah perjumpaan yang begitu khas? Atau adakah pengalaman-pengalaman pribadi dalam hidup ini yang membuat kita semakin mengenal sosok atau pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Dengan pengalaman-pengalaman iman yang kita miliki, kita akan mendapatkan pengenalan yang lebih dalam kehidupan kita tentang Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari senantiasa memberi diri untuk mau hidup dalam pengenalan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya pengalaman-pengalaman hidup kita
akan banyak menyampaikan kepada kita dan memperkenalkan kepada kita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita senantiasa menyediakan waktu untuk tidak hanya tekun membaca firman Tuhan, namun bagaimana kita semakin mendalami apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita tentang Yesus. Ya, pengalaman sehati dalam doa setiap malam kiranya menjadi sebuah pengalaman yang indah bagi kita pribadi, bagi kita keluarga, agar kita menjadi pribadi yang hidup di dalam pengenalan akan Yesus. Banyak contoh dalam Alkitab yang menjadi teladan bagi kita. Misalnya Paulus. Ketika Paulus semakin mengenal siapa Yesus, maka tentunya ia mendapati dirinya sebagai orang yang sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Ia mendapati dirinya bahwa pengenalan akan Yesus jauh lebih besar dari apa yang selama ini ia miliki dalam kehidupannya. Nikodemus juga bisa menjadi contoh bagi kita untuk mau selalu senantiasa untuk belajar dan mau mengenal siapa Yesus itu. Hanya dengan pengenalan yang demikian, iman kita bertumbuh dan kita akan semakin berakar, terlebih berbuah di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bagimulah hormat pujian dan kemuliaan ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih malam ini boleh beribadah, boleh bersekutu sehati dalam doa. Tidak hanya bersama-sama dengan jemaat Tuhan di Warakas ini, namun juga dengan seluruh saudara-saudara seiman yang berada di berbagai tempat, yang malam ini ada di hadapan hadirat-Mu bersama-sama menaikkan pujian syukur dan sembah. Tuntun dan kuatkan kami ya Roh Kudus, untuk menjadi pribadi yang hidup di dalam pengenalan akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tentunya pengalaman-pengalaman perjalanan kehidupan ini hendaknya membuat kami dapat belajar lebih dalam dan semakin mengenal Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami dalam kehidupan pribadi, berkati kami dalam kehidupan keluarga, berkati kami dalam segala harapan dan kerinduan-kerinduan kami ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami. Pandemik yang masih menjadi pergumulan bersama saat ini Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau sumber pertolongan kami, kekuatan dan perlindungan kami. Berkati kami semua ya Tuhan dalam menghadapi pergumulan ini. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam masa-masa pemulihan, baik yang ada di rumah, baik yang ada di rumah sakit. Tuhan, kami yakin Engkau melawat mereka, menganugerahkan iman dan pengharapan, kekuatan, pemulihan yang bersumber daripada Tuhan sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami,
kami juga menaikkan doa kami malam ini bagi saudara-saudara kami yang juga diperhadapkan oleh pergumulan oleh karena pekerjaan, pergumulan oleh karena persoalan kebutuhan hidup. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan, kami mohon tuntunan, kami mohon Engkau anugerahkan yang terbaik bagi hidup dan kehidupan kami. Berkati kami semua dalam waktu istirahat tidur malam ini, lindungi dan peliharakan kami. Dan ampuni kami Tuhan dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan kesetiaan kita dalam persekutuan sehati dalam doa. Tuhan memberkati kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Shalom, selamat malam, dan salam sehat.